warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholis Muhyiddin. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang PT Aneka Tambang (TBK). Di mata kuliah PLK ini disuruh menjelaskan tentang keuangan, di mana saya memilih PT Aneka Tambang yang akan saya paparkan sedikit. Langsung saja, pendahuluan terlebih dahulu bahwa PT Aneka Tambang yang biasanya disingkat dengan nama Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 yang bergerak di bidang pertambangan nikel, bauksit, dan emas. PT Antam merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Sebagai salah satu badan usaha milik negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi Veronikel, pada tahun 1997 perusahaan menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1999. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Australia dengan status Forex Exchange Entity dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi ASX listing yang memiliki ketentuan lebih ketat. PT Antam merupakan perusahaan pertambangan memiliki wilayah operasi di seluruh Indonesia. PT Antam dalam kegiatan bisnisnya telah mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Jadi yang kita lebih mengenal PT Aneka Tambang ini biasanya disebut dengan PT Antam gitu. Jadi PT Antam ini salah satu PT milik BUMN yang terbesar di Indonesia. PT ini sahamnya sudah sampai internasional atau luar negeri, di mana tadi dicatatkan sahamnya di Australia dan hampir ke seluruh negara itu saham PT Antam atau Aneka Tambang. Nah, PT Antam ini memproduksi pertambangan nikel yang yang lebih terkenal di kalangan masyarakat umum yaitu antam dan batu bara, emas antam dan batu bara. Di mana emas ini sebagai eh, tabungan jangka panjang atau penyimpanan jangka panjang yang anti inflasi yang selama ini dilakukan oleh baik masyarakat umum maupun pengusaha-pengusaha besar. Baik itu bank sentral, yaitu Bank Indonesia, terus bank apapun apa menyimpan kekayaannya di emas. Nah, ini terus salah satunya ada Antam. Nah, ini PT Aneka Tambang. Ini adalah pusat PT Aneka Tambang yang tempatnya ada di Gedung Antam, Jalan Lejen TB Simatupang, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Ini penampakan gedungnya. Langsung saja kita masuk ke laporan keuangan PT Aneka Tambang TBK, di mana laporan keuangan ini kita lihat 3 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2020, 2021, dan 2022. Ikhtisar pencapaian. Kita bahas ikhtisar pencapaiannya, bahwa pada tahun 2020 tingkat penjualan Antam mencapai rupiah 27,37 triliun. Laba bersih tahun 2020 mencapai rupiah 1,15 triliun dan mengalami tumbuh 493% YoY. Biaya pelatihan SDM sebesar rupiah 15,29 miliar, biaya pengembangan masyarakat rupiah 82,12 miliar. Itu tahun 2020.
Di mana sebelum tahun 2020 ini, PT Antam ini mengalami penurunan, terus naik lagi pada tahun 2020. 2018 Antam mengalami pertumbuhan pesat, terus 2019 pernah turun, tapi tetap dalam apa? Dalam masa untung atau tidak rugi, tapi eh, prosentasinya turun. Terus 2020 ini naik lagi. Terus pada tahun 2021 capaian penjualan rupiah 38,44 triliun, laba bersih tahun 2021 sebesar rupiah 1,86 triliun dan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 62% YoY. Jadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini sudah sangat terlihat pencapaiannya mengalami kenaikan, ya. Mulai dari capaian penjualan dan laba bersihnya naik. Terus biaya pelatihan meningkat 39% YoY menjadi rupiah 21,18 miliar, di mana dari 15,29 miliar ke 21,18 miliar itu mengalami peningkatan sekitar 39%. Penanggulangan lingkungan hidup sebesar rupiah 102,8 miliar. Terus pada tahun 2022, penjualan mengalami peningkatan tertinggi sebanyak rupiah 45,93 triliun. Laba bersih tahun berjalan sebesar rupiah 3,83 triliun. Mengalami peningkatan sebesar 105% YoY dari tahun 2021. Biaya pelatihan meningkat 39% YoY menjadi rupiah 29,35 miliar. Pelestarian lingkungan hidup sebesar rupiah 142,93 miliar. Jadi mulai tahun 2020 sampai 2022 ini pencapaian penjualan baik laba bersih atau capaian jualannya selalu mengalami pertumbuhan atau peningkatan. Eh, Mulai dari 27,37 terus 38,44 terus pada tahun 2022 di mana ini PT Antam ini mengalami peningkatan yang sangat pesat sebanyak 45,93 triliun. Ini terbanyak dalam penjualan emas Antam, di mana pada tahun 2022 ini kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai stabil dan stabil banget dari COVID-19. Di mana ketika COVID itu kan perekonomian mulai mulai terganggu, baik masyarakat umum maupun pejabat-pejabat, pengusaha dan lain-lain. Nah, ketika tahun 2022 ini masyarakat ini mulai sadar bahwa ternyata ketika ada wabah atau suatu pandemi di mana yang tidak akan pernah mengalami penurunan harga atau inflasi, yaitu cuma emas atau dalam penyimpanan jangka panjangnya itu menyimpan dalam bentuk emas. Jadi pada tahun 2022 ini masyarakat sudah mulai sadar dan mulai membeli secara besar-besar. Ketika punya uang lebih atau uang dingin itu langsung dilarikan ke emas atau logam mulia untuk menyimpan harta bendanya atau asetnya. Selanjutnya ikhtisar keuangannya. Kita lihat pada tahun 2020 mengalami untung, 2021 juga untung, 2022 juga untung. Jadi dapat disimpulkan kesimpulan keuangan secara garis besar perusahaan Antam dalam keuangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami keuntungan dengan persentase keuntungan yang naik setiap tahunnya. Meskipun di tahun 2019 pernah mengalami penurunan drastis berdasarkan laporan keuangan yang ada, tapi bangkit kembali setelahnya. Kenapa bisa kita lihat dari mana kok untung terus kok bisa
Kok bisa menamakan kalau itu untung? Ya, dari kita lihat dari laporan keuangannya yang ada di PDF itu, dari jumlah asetnya, terus penjualan bersihnya, beban pokok penjualan, laba usaha, beban keuangan, itu menunjukkan kalau setiap tahunnya itu pasti mengalami keuntungan. Meskipun di tahun 2019 tadi disebutkan mengalami penurunan, tapi tetap untung. Gimana? Kita perlu garis bawahi bahwa yang dinamakan aset itu ketika jumlah liabilitas ditambah ekuitas itu adalah aset. Atau utang dan modal itu sama dengan aset yang dimiliki. Ini asetnya 31 pada tahun 2020, asetnya 31.729,51, jumlah liabilitas atau utang 12.690,06, jumlah ekuitas 19.039,45. Penjualan bersihnya 27.372,46. Sedangkan beban pokok penjualannya 22.896,68. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa ini sudah pasti mengalami keuntungan. Soalnya beban pokok penjualannya lebih kecil dari penjualan bersihnya. Otomatis itu sisanya adalah keuntungan. Di mana hmm, sisa tersebut itu untung atau laba dari beban pokok penjualan. Terus itu ada laba usahanya ada 2032,30. Sedangkan beban keuangannya sendiri seharusnya cuma 565,45. Jadi secara garis besar ini adalah mengalami keuntungan pada 2020. Pada 2021 kita juga lihat kita mengalami keuntungan dari mana? Dari penjualan bersihnya. Beban pokok penjualannya langsung kita lihat 32.086,53, sedangkan penjualan bersihnya 38.445,60. Sudah kita lihat bahwa ini sudah mengalami keuntungan dari sini. Untuk secara detailnya ada di PDF yang dikirimkan, itu sangat detail. Ada merger usaha, laba usaha, ada bahan keuangan, dan lain-lain di situ. Terus pada tahun 2021 itu juga mengalami keuntungan. Dapat kita lihat ini keuntungannya sangat apa? Tadi kenaikannya kan sangat tinggi di tahun 2022 ini dari 2021. Nah, ini kita lihat penjualan bersihnya hampir 45.930,36. Sedangkan beban pokok penjualannya cuma 37.719,84. Jadi keuntungannya hampir sangat banyak intinya gitu. Sedangkan beban keuangannya cuma 381,08, sedangkan laba usahanya 3.941,87. Jadi secara garis besar, keuangan PT Antam ini setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Dapat kita lihat dari analisis ROA, terus analisis SDM-nya. Dari analisis SDM sendiri, PT Antam setiap tahunnya selalu mengeluarkan apa untuk pelatihan SDM, karyawannya sendiri itu selalu mengalami kenaikan. Jadi bisa kita lihat SDM-nya setiap tahunnya pasti ditingkatkan. Terus di masyarakat, PT Antam itu selalu melihat kualitas atau pelestarian lingkungan hidup. Setiap tahunnya itu pasti naik biaya yang dikeluarkan, misalnya penanaman pohon, terus mengurusi pelestarian hidup di jalan-jalan kayak gitu, itu kan selalu naik. Lah, itu salah satu yang bisa membuat dia selalu untung. Dari situ saja masyarakat kan tahu mana perusahaan yang menguntungkan, mana perusahaan yang merugikan. Dan secara garis besar, karena sahamnya sudah sampai internasional, jadi para pengusaha itu juga suka apa suka berinvestasi di
PT Antam ini. Dilihat dari SDM-nya, ROA-nya, terus dari pengelolaannya sendiri. Thank you, terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk mulai tahun 2020 sampai 2022 yang selalu mengalami keuntungan. Terima kasih dari saya, Faris Muhyiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.